Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Review film Depi kali ini berjudul World Famous Lover yang dirilis pada tahun 2020. Film Telugu India yang bergenre drama romantis ini diperankan oleh Rashi Khanna dan Vijay Deverakonda. Film ini berkisah tentang seorang pasangan kekasih yang dimabuk asmara, namun tak mendapat restu dari orang tua si perempuan. Maka mereka nekat mengambil keputusan untuk tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Karena ego si laki-laki tersebut untuk menjadi seorang penulis, hingga usia percintaan mereka berujung kandas di mana si perempuan memilih pulang ke pangkuan orang tuanya ketimbang kembali menjalin hubungan dengan mantannya. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisah dua sejoli ini? Simak selengkapnya hingga film ini selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar, agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Film bermula di salah satu persimpangan jalan kota Hyderabad, di mana seorang wanita bergaun tradisional sedang mencari sebuah alamat. Dikarenakan Google Maps tak tepat sasaran, akhirnya ia meminta bantuan kepada seorang pemuda di pinggir jalan tersebut. Yang sebelumnya kedua pemuda ini berencana untuk janjian makan di warteg terdekat. Tetapi paras cantik wanita ini pun harus mengalahkan mbak-mbak wartegnya yang jualan di sana. Emang ya dasar lelaki hidung belang. Baru pertama kali ketemu dan minta tolong, dia pun menggombal sepanjang jalan kenangan. Untung perempuan yang bernama Yamini ini tidak mampan dengan bualan pria seperti dirinya. Bernama Gautam dengan 1001 cara untuk mendapatkan Yamini. Begitupun saat ia harus dihadang salah satu saingan beratnya. Karena Yamini menjadi incaran banyak senior di kampusnya. Sehingga untuk mendapatkan Yamini, Gautam tak semudah ketika melontarkan kata-kata indah kepadanya. Scene berlanjut, jika jodoh tak lari kemana. Gautam dipertemukan kembali dengan Yamini di kampus yang sama. Yamini dan Gautam sama-sama mengambil program studi ekonomi. Dunia akademik membawa persaingan di antara mahasiswa lainnya untuk mendapatkan Yamini. Lihat saja ketika geng mahasiswa ini rela bertaruhan. Bagi siapa yang bisa mendekati Yamini, maka mereka akan membayar dengan sejumlah uang yang ada di saku celananya. Gautam sejak kejauhan menyimak percakapan mereka, dan akhirnya mengambil gerakan cepat untuk memamerkan kepada seluruh mahasiswa hidung belang ini, bahwa dia dengan Yamini punya hubungan spesial. Agar meyakinkan persepsi masyarakat kampus, Gautam pun memaksa Yamini memberi sedikit kecupan di keningnya. Di mana mereka tidak menyangka jika Yamini sudah punya kekasih. Gautam sangat ambisius untuk mendapatkan kesempatan emas tersebut. Di depan seluruh mahasiswa, mereka menunjukkan ekspresi kasih sayang satu sama lainnya. Meski Yamini sempat menolak, tetapi para lelaki ini telah melihat dan menyaksikan realitasnya. Sehingga ia mundur satu persatu untuk memperebutkan Yamini. What makes you think I'm in love with you? I know. He's cute, no? Dan setelah beberapa bulan perkuliahan, mereka semakin akrab satu sama lain. Bayangkan saja, Gautam yang sangat nakal sering mengajak bolos Yamini. Dan lebih seringnya lagi mereka bolos ke kantin kampus. Dan ini kali pertama Yamini menggerebek Gautam yang bolos kelas, dikarenakan ia berada di perpustakaan. Dan siapa sangka kenakalan Gautam di dalam kelas tidaklah sebagaimana yang kita bayangkan tentang mahasiswa yang pemalas. Melainkan Gautam sejak di bangku kuliah tersebut telah merancang satu buku karyanya sendiri tentang metode memahami ekonomi dengan mudah. Ya, Gautam mempunyai cita-cita besar untuk menjadi seorang penulis di bidang akademik. Dan scene berlanjut, tepat wawancara magang di sebuah perusahaan, mereka mendaftar di unit yang sama. Tetapi setelah perusahaan memanggil-manggil nama Gautam untuk interview, dia malah asik menghabiskan sebatang rokok di samping gedung kampus tersebut.
Ternyata diam-diam dia sengaja untuk memberi kejutan kepada pacarnya ini, sebab Yamini mendapat buku karya pertama dari Gautam. Sebagai pacar sih, siapa yang tidak bangga dengan karya ataupun prestasi kekasihnya, sekecil apapun, karena itu adalah bakat tersembunyi dari Gautam selama ini. Dia bahkan tak punya niat besar untuk bekerja di perusahaan karena dia ingin fokus menjadi seorang penulis. Dia sangat tidak ingin jika persoalan kerja nantinya akan menghambat perkembangan cita-citanya. Mendengar ini, Yamini kemudian memberi nasihat kepada kekasihnya itu, di mana ini adalah kesempatan emas untuk Gautam mengejar karir di sebuah perusahaan ternama. Karena bagi Yamini bekerja di ruang formal dan menulis adalah dua hal yang tidak perlu dikorbankan satu sama lainnya. Gautam bisa mendapatkan keduanya jika ia maksimal dalam manajemen waktu. Sehingga di akhir ucapannya itu Yamini berkata, ia tidak akan menghalangi dirinya ketika ingin menulis, dan itu menjadi prioritas utama bagi Gautam jika ia harus memilihnya. Tetapi bekerja adalah demi Yamini, sehingga Gautam kemudian memilih pekerjaan tersebut dan melakukan interview dengan berkata bahwa Yamini bagaikan ibunya sendiri. Scene berikutnya setelah beberapa bulan kemudian, Yamini memberanikan diri membawa Gautam ke hadapan ayahnya. Juga di saat itu Gautam juga telah menjadi seorang staf ahli di sebuah perusahaan ternama dengan penghasilan fantastis. Karena berkat prestasi yang dimilikinya, mampu melambungkan namanya sebagai pegawai berbakat di perusahaan tersebut. Actually, నేను 2 years sales లో నేను ఏం చదువుకున్నానో తెలుసా? Di sini ayah Yamini memperkenalkan di hadapan Gautam seluruh aset kekayaannya, di mana keluarga Yamini memegang beberapa perusahaan besar dan sebagian lagi di bidang properti. Sehingga itu tidak mempengaruhi ayah Yamini melihat posisi atau jabatan Gautam di kantornya. Sebab pertemuan Gautam dengan ayah Yamini bukan sekedar itu, di mana Gautam datang untuk melamar anaknya. Namun ayah Gautam tidak membutuhkan menantu seorang lulusan MBA, tetapi punya modal lebih untuk mendapatkan putrinya. Perkataan tersebut membuat Yamini merasa tersinggung dengan ucapan ayahnya, karena menempatkan dirinya hanya sebagai properti yang akan dijual belikan kepada calon suaminya kelak. Gautam merasa tidak ada restu dari ayah Yamini sehingga dia kemudian pergi dari hadapannya. Beruntungnya, Gautam sadar diri bahwa apa yang dikatakan ayah Yamini memang benar, sehingga mereka mengatur ulang rencananya bagaimana agar bisa selalu bersama sampai restu ayah Yamini diperoleh Gautam. Dari diskusi tersebut, mereka memperoleh opsi, di mana yang opsi pertamanya adalah kawin lari. Tetapi jika hal itu terjadi, maka Yamini akan merusak reputasi ayahnya di muka publik. Dikarenakan media pemberitaan niscaya meliput skandal keluarga Yamini. Dan opsi kedua, mereka akan tinggal bersama meski belum terikat pernikahan secara sah sebagai suami istri. Dan meski di sini juga ada kemungkinan dia digerebek media, tetapi itu masih kecil dan dimungkinkan media tidak sejauh itu mengikuti hubungan pribadi Yamini sebagai anak pengusaha ternama Sehyderabad. Dan sepanjang perjalanan, akhirnya kedua sejoli ini memutuskan opsi kedua, yakni hidup bersama di satu atap tanpa ikatan pernikahan. Dan di mana setelah beberapa bulan tinggal bersama, Gautam mengalihkan perhatian Yamini sampai moodnya membaik. Dan berselang itu, Gautam memberitahu bahwa dirinya telah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Gautam merasa tertekan jika harus larut dalam pekerjaan di luar sana. Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan cita-cita Gautam yang selama ini. Harapannya untuk menjadi penulis profesional, yang masih membayangi Gautam dikala ia berada di kantor dan bekerja di bawah kaki atasannya. Yamini sempat kecewa dengan keputusan Gautam yang secepat kilat itu, karena ia meninggalkan pekerjaan dengan beberapa tanggungan hidup yang masih berjalan. Tetapi di mata Gautam, Yamini melihat begitu besar harapan Gautam untuk menjadi seorang penulis. Dan oleh karena cinta Yamini, ia pun mendukung semua harapan itu. Setahun berjalan dalam hubungan terlarang, setiap pagi sebelum berangkat kerja, Yamini mesti mempersiapkan keperluannya, mulai dari sarapan, kopi, makan siang, sampai di waktu Yamini pulang dari kantor. Dan hal demikian berlangsung sejak lama. Kini Yamini mulai jenuh dengan kondisi Gautam. Lihat saja ketika Yamini berjuang sendiri dengan cita-cita yang ditinggalkan Gautam kepadanya. Bangunnya kesiangan, tidak teratur, dan tak jarang mendapat inspirasi untuk menulis. Penglihatannya seperti anak kecil yang diurus oleh Yamini.
Kala suatu malam ketika Yamini pulang dari kantornya, Gautam bersiap-siap untuk ambil jatah makan. Tidak ada lagi yang menjadi perhatian Gautam kepada Yamini, karena seluruh pekerjaan rumah yang disisakan Gautam harus ia bereskan. Dan tiada kepekaan Gautam, sehingga membuat rumah itu menjadi hambar, di mana Gautam telah asyik dengan dunianya sendiri, setelah mendapat apa yang dia inginkan dari Yamini. Dan seperti itulah setiap malam sampai beberapa bulan berlalu. Dan Yamini kini telah muak. Hingga keesokan harinya, di mana Yamini sengaja tidak melakukan aktivitas yang memanjakan dirinya. Barulah Gautam merasa ada yang aneh dari sikap Yamini ini. Tak ada kopi ataupun sarapan pagi. Dan Yamini pun terlambat ke kantor. Karena Yamini memang sengaja izin tidak masuk kerja untuk menyelesaikan hal penting di antara mereka. Dikiranya sakit, ternyata Gautam ingin diputuskan oleh Yamini. Meski sangat sulit, namun Gautam yang semakin maskulin memperhatikan pacarnya ini. Mungkin dia menganggap Yamini tidak berani berbuat apapun karena telah cinta mati kepadanya. Namun pikiran Gautam itu salah karena Yamini telah muak dan salah telah mencintai seorang laki-laki seperti dirinya yang tidak punya prinsip hidup. Di mana ia keluar dari pekerjaannya yang jelas dan gaji besar karena ingin fokus menulis. Tetapi dalam perjalanan itu selama berbulan-bulan, kertas dan komputernya hanya menjadi pajangan yang tak menghasilkan karya satupun. Take care of yourself. Eat whatever you want. Seketika Gautam telah menghancurkan harapan cinta dan mematahkan hati Yamini. Meskipun tidak mudah, Yamini tetap bersikeras untuk memutuskan Gautam. Meskipun bagi Gautam ia sangat mencintai dirinya, tetapi apalah arti kata-kata bagi seorang perempuan karena dia tidak butuh itu jika kenyataan perbuatannya tidak berbanding lurus dengan ucapan. Yamini pun tak mau tahu dan meninggalkan dirinya. Di mana selanjutnya Gautam menjadi frustasi karena sikap dan keputusan Yamini. Meski di sisi lain Yamini melarikan diri ke rumah ayahnya. Barulah Yamini merengek di depan sang ayah. Ia menceritakan seluruh kekecewaan dirinya kepada Gautam, bahwa tak ada satupun yang ia tulis dari apa yang ia cita-citakan selama ini, dan mengorbankan pekerjaan demi hal tersebut. Kepergian Yamini pun semakin membuat Gautam berburuk sangka kepadanya, karena menganggap Yamini meninggalkannya karena dirinya tak menulis. Sehingga di depan foto Yamini, ia berjanji akan melanjutkan niatnya untuk menjadi seorang penulis seperti sebelumnya. Ini adalah inspirasi untuk membayar kata-kata Yamini kepadanya. Ia pun kemudian mendapat inspirasi dari kisah seorang istri pegawai batubara yang suaminya mengalami kecelakaan di lokasi tambang. Inilah yang semakin mengiris hati Gautam. Meski kini ia menyesali pertemuannya dengan Yamini di kota Hyderabad ini, tetapi di balik itu dia mulai bercerita dalam sebuah ilustrasi tulisan. Meski merubah sosok dari karakternya itu, di mana cerita yang Gautam mulai adalah ketika seorang pria parubaya yang menikah di usia dini bernama Srinu, di mana Srinu adalah seorang suami yang sangat maskulin. Di dalam rumah tangganya dia dilayani bak Tuan Raja di singgasananya. Oleh Suvarna, seorang istri yang tidak berpendidikan, setiap hari kena marah. Karena setiap hari Srinu sibuk bekerja di tambang batu baranya. Di rumah itu mereka tidak hanya tinggal dengan putra semata wayangnya, tetapi Suvarna juga sibuk mengurus bapak Srinu. Pagi itu Srinu sempat berdebat panjang dengan sang ayah, yang baginya tak berguna tinggal di rumahnya. Ayahnya sontak tersinggung dengan ucapan Srinu yang tidak tahu balas budi kepada orang tua, terlebih bagaimana memanjakan istri dan anaknya. Dan tiba-tiba saja segerombolan pekerja tambang ini mendatangi Srinu. Mereka menjemputnya karena tepat hari itu adalah pengumuman hasil voting terkait siapa yang akan menjadi ketua serikat pekerja. Tetapi apapun ancaman Patnaik, Srinu juga bukan orang yang polos karena dia punya kekuatan lebih karena para pendukungnya dari kalangan pekerja ini, menjadikan Srinu menang dalam politik buruh tersebut.
sehingga Patnaik pun harus menimpali wajah sendiri akibat kekalahannya. Scene berlanjut di hari berikutnya sebagai kepala serikat pekerja. Srinu tidak menjadikannya berubah kepada sang istri. Suvarna mengurus dia seperti anak bayi yang dimandikan. Arogannya di dalam rumah tangga juga berlaku di tempat kerjanya, apalagi saat manajer perusahaan mengganggu aktivitas kerjanya. Di sini nampaknya Srinu akan untung banyak, sebab panggilan bapak manajer itu bukan ala kadarnya. Melainkan ia membawa seorang CEO perusahaan yang begitu cantik bernama Smita. Dan lihat saja pemandangan Srinu menjadi buaya tiba-tiba pelongok di hadapan perempuan cantik yang menjadi atasannya. Ada yang lagi kepanasan melihat pemandangan ini, yaitu Patnaik, yang dari kejauhan memantau lawan politiknya. Apalagi Srinu akan setiap hari bertemu dengan Smita. Dan rekan kerjanya ini semakin juga mengompor-ngompori Patnaik yang tidak bisa memegang tangan halus seorang bos cantik itu. Dan malamnya Srinu tak bisa tidur karena terbayang bekas tangan Mita. Meskipun Suvarna mencoba memancingnya untuk main petak umpet, tetapi hal percuma saja, karena Srinu sama sekali tidak bernafsu kepadanya. Antusias Mita begitu tinggi kepada Srinu. Setiap kali makan siang, dia mendatangi Srinu, bahkan tak segan untuk menyuapinya di tengah-tengah pekerja lainnya. Scene selanjutnya, Srinu dan Suvarna mendapat panggilan kepala sekolah sebab anak mereka memperoleh nilai anjlok. Srinu bukan menyalahkan dirinya yang hanya sibuk di tempat kerja mencari nafkah, melainkan menjadi tugas istrinya untuk mendidik anaknya di rumah. Mungkin saja keduanya menikah secara terpaksa sehingga Srinu menikahi perempuan seperti Suvarna yang tidak berpendidikan ini. Dia menyesali Suvarna telah mempermalukannya di hadapan kepala sekolah itu karena tidak sukses mendidik anak dengan benar. Tetapi lihat saja, ketika ia kembali di pertambangan, malah dia baik-baik saja bertemu dengan atasannya Ibu Smita ini. Anggota Patnaik malah menaruh curiga pada mereka berdua, karena Smita meminta agar ruangannya itu dikunci rapat. Srinu, మొత్తం 120 files and checks ready. Mana పెద్ద బాబు పేరు కనిపిస్తలేదు. పెద్ద బాబు ఎవరు? Di sini Smita semakin mengacaukan imajinasi Srinu sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi. Dan tak lama kemudian Smita yang banyak maunya ini meminta Srinu agar mengantarkan ia ke pusat perbelanjaan. Saking asyiknya menemani ibu bosnya ini sampai-sampai Srinu lupa menjemput anaknya pulang sekolah. Trust me, you look great. Meski di sisi lain, Suvarna di rumah malah sibuk mengurus bapaknya yang sakit-sakitan itu. Tetapi ia sangat khawatir jika hari sudah semakin sore namun Srinu belum juga pulang bersama dengan putra mereka. Dan lihat saja Srinu semakin menjadi. Rupa-rupanya ia punya niat untuk berselingkuh. Smita pun yang tak tahu seluk-beluk Srinu main embat saja. Siapa sangka tiba-tiba ia tertangkap basah oleh Suvarna di depan mall tersebut. Bagaimana sih perasaan perempuan jika melihat lelaki apalagi suaminya kencan dengan perempuan seksi seperti Smita? Ya tentu pikirannya kacau dan sakit hati. Toh selama ini Srinu tak sudi menyentuh dirinya lagi. Tetapi setelah tiba di rumah, lelaki punya cara tersendiri menenangkan istrinya yang lagi ngambek. Dia tidak melayani Srinu saat mau makan dan lainnya. Ternyata Srinu membawakan sogokan berupa bingkisan agar itu dapat mengelabui segala bentuk kecurigaan Suvarna kepadanya. Suvarna yang bodoh ini seketika luluh dengan selembar kain yang diberi Srinu. Dan esok paginya di hari libur kerja, Suvarna malah menjadi. Ia berdandan ala pengantin baru, tetapi Srinu yang terpaksa memuji dan berhasrat kepadanya hanya bisa basa-basi saja. Dan ketika panggilan telepon dari Smita, maka ia berpura-pura saja untuk keluar rapat bersama anggota serikat pekerja. Ia rela berbohong demi seorang pelakor ini, karena Smita ini sedang mengidam makanan tertentu. Dan agar diizinkan keluar rumah, maka Srinu meski melakukan perbuatan baik yang memungkinkan dia keluar bersama Smita. Tak selang lama main bersama bosnya, tiba-tiba Suvarna menelepon bahwa ayah Srinu telah jatuh dari tempat duduknya dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Keasyikannya bersama Smita membuatnya juga tidak prihatin kepada orang tuanya sendiri. ఏమైంది శ్రీను? అమ్మా తల్లి ఇగో వచ్చేస్తుంది మామ. Dan pada akhirnya sejauh manapun dia berkelana dengan kebohongannya, Tuhan tetap adil menampakkan kenyataan kepada Suvarna bahwa suaminya telah asik bermesraan dengan perempuan lain. ఈయనేమో సావు బతుకులలో ఉన్నాడు, ఆడనేమో సిగ్నల్ పడ్డది, ఉన్నాడు. Dengan rasa sakit hatinya, Suvarna tidak tanggung-tanggung mengamati gerak-gerik Srinu. Kala malam dia sibuk teleponan dengan perempuan itu, tetapi dia tetap sabar. Dan hari itu dia sengaja mengambil alih anaknya untuk mengantar jemput di sekolah. Karena Suvarna akan mengikuti kursus jahit, mungkin Srinu menganggap itu tidak masalah. మిగతా కట్టాడా Dan lihat saja, hampir setiap hari di rumah Smita, Srinu menemaninya tinggal bersama bos pelakor itu. Sampai-sampai kondisi Srinu terpantau oleh tetangga tukang gosip ini. Ia menanyakan keberadaan Srinu yang jarang tinggal di rumahnya. Tetapi lihatlah jika seorang perempuan apalagi istri yang engkau sakiti hatinya. Dia akan mengembangkan ke langit segala hinaan itu. Dan membayar dengan prestasinya. Karena pagi itu seluruh identitas Srinu telah diketahui oleh Smita. Bahwa dia telah memiliki istri yang berbakat. Meskipun ia kaget, karena semua orang telah memberi selamat kepadanya. Akibat Suvarna masuk pemberitaan koran sebagai desainer berbakat. Dan lihatlah apa yang diperbuat Suvarna. Dia sontak membuat Srinu tercengang karena penampilannya yang dulu dianggap kolot dan tak berpendidikan oleh suaminya sendiri. Sehingga Srinu mencari dan tertarik dengan perempuan di luar sana. Ia membagi hatinya dan mengkhianati Suvarna sebagai istrinya sendiri. Disinilah Srinu kembali kepada keluarganya dan telah berkompromi dengan Suvarna. నువ్వు ఎట్లా ఆడమంటే గట్లా ఆడుతా సినయ్య. ఇడిచిపెట్టి పోకు సినయ్య. Dan scene selanjutnya seperti itu juga yang akan dilakukan Gautam kepada Yamini, di mana dia juga akan berkompromi. Ia mengingat ucapan Yamini kepadanya bahwa cinta adalah pengorbanan dan pengertian satu sama lain. Karena ada keilahian cinta di dalam hubungan itu. Dan tepat hari itu, Gautam ingin langsung mendatangi Yamini di kantor tempat ia bekerja. Namun tak berselang keluar rumah, sahabat Gautam yang seorang penerbit buku ini telah berada di sana. Kawannya ini memberikan beberapa modal untuk Gautam menyelesaikan sebuah buku. Karena ayah kawannya ini sudah memberi izin untuk menerbitkan buku-buku karya Gautam. Setibanya di sana, Yamini tak menyangka Gautam akan senekat ini menemui dirinya. Dia menceritakan novel yang ia garap panjang kali lebar kepada Yamini. Meskipun ia mempresentasikan seluruhnya, tapi Yamini tetap saja tidak merespon dengan baik. Mungkin Gautam menganggap bahwa Yamini hanya ngambek seperti biasanya. మేడం ఇప్పుడు లంచ్కి వెళ్తాను తర్వాత చూసుకోండి Ternyata ia salah karena marahnya Yamini sangat begitu total. Sampai-sampai telah memesan kepada satpam kantor untuk tidak memasukkan Gautam ke dalam ruangannya. Kebodohan ini membuat Gautam semakin menjadi. Ia tak menyangka Yamini bahkan tega memperlakukan dirinya sebagai orang asing. Tanpa tahu bagaimana dia hingga bisa tetap bekerja di tempat tersebut, itu berkat Gautam. Andai Gautam tidak keluar dari perusahaan itu, maka Yamini tidak akan memperoleh pekerjaannya hari ini. Karena pada hari itu, Yamini termasuk dalam list nama-nama yang di PHK oleh bos di kantornya. Meski bosnya ini tahu jika Gautam dan Yamini menjalin hubungan spesial, sebab aturan kantornya tidak memperbolehkan sepasang suami istri bekerja dalam satu kantor. Oleh karena Gautam ingin Yamini terus berproses di perusahaan ini, sehingga ia menarik diri di hadapan pak bosnya. Karena percakapan Gautam, maka Yamini tetap berada di kantor itu dan menggantikan posisinya sebagai manajer. Meskipun bosnya ini telah mewanti-wanti Gautam untuk ke Paris mengurus bisnis lainnya. Tetapi dia tetap pada keputusan awalnya untuk berhenti dari pekerjaan. Di sepanjang malam, galau Gautam tak berujung. Meratapi nasibnya tentang pikiran Yamini yang mengatakan dirinya tidak berkorban demi cinta. Padahal jauh dari semua itu, dia telah mengorbankan segalanya untuk Yamini. Sebagai satu-satunya perempuan yang berada di hati Gautam. Dia sangat berharap Yamini kembali lagi dalam kehidupannya dan memaafkan segala kehilafannya selama ini. Dan tiba-tiba sahabatnya datang untuk menghibur dirinya. Dia menangis setelah membaca episode Yelendu dalam novel yang dibuat Gautam. Dan mengatakan semua orang telah membaca cerita tersebut. Dan ia sangat bangga kepada Gautam.
karena mampu membangkitkan gairah emosional para pembacanya dalam karakter Suvarna. Dan mereka akan menerbitkan buku Gautam dalam waktu dekat ini. Penyesalan, air mata, dan kegamangan di hatinya menjemput Mentari di esok harinya, sebab Yamini tiba-tiba datang di rumahnya. Di hadapan Yamini, Gautam tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mengungkap perasaannya selama ini. Dia pun berjanji tidak akan mengulang kesalahannya lagi, karena dia tidak ingin kehilangan Yamini untuk kedua kalinya. Dia memohon kepada Yamini agar dia tidak meninggalkan dirinya. Hanya Yaminilah sosok yang menggantikan keluarganya. Tetapi batas kesabaran Yamini telah berakhir setelah Gautam tak dapat mengontrol dirinya saat itu. Gautam, I'm getting married. Dan sebagaimana maksud kedatangan Yamini adalah untuk membawakan Gautam undangan pernikahannya bersama pria yang dijodohkan ayahnya itu. Gautam memberontak dan tidak pernah terima kenyataan jika Yamini menikah dengan orang lain dan bukan dirinya. Setelah pengorbanan yang ia lakukan selama ini kepadanya, hubungan mereka selama 4 tahun kandas dalam perjodohan Yamini. Dia terus menahan Yamini agar pernikahannya itu tidak pernah terjadi. Namun Yamini tetap mengatakan ia akan menikah. Dengan nada emosional dia meninggalkan Gautam. You want me to be happy for you? Yamini! I did not... Selanjutnya, Gautam semakin sakit hati dan menderita atas keputusan Yamini. Ia kemudian mendatangi rumah Yamini di mana mereka berdua ditahan oleh ayahnya. Ayahnya baru tahu jikalau anaknya selama ini tinggal bersama dengan pacarnya tanpa ikatan sah suami istri. Gautam masih saja memohon kepada Yamini, tetapi ayahnya mengusir Gautam. Sorry ఏంటి యామిని ప్లీజ్ లీవ్ యామిని పద ఇంటికి వచ్చే అంకుల్ మీరు ఒకసారి నాతో ఓ మాట అన్నారు గుర్తుందా loved money and not everybody loves money నేను అడ్డు రాను. Hingga apa yang terjadi, dia berkendara dalam keadaan tidak terkontrol. Akhirnya ia pun menabrak mobil orang lain. Dasar saja pria ini tidak tahu kalau Gautam sedang frustasi ditinggal nikah kekasihnya. Sehingga aksi Gautam mencengangkan karena ia membenturkan sendiri kepalanya ke mobil itu. Dan tidak hanya itu, keputusannya membuat ia nekat menghajar mereka. Dari situlah ia mendekam di tahanan selama 2 tahun. Scene berlanjut, hari-hari Gautam di dalam sel tahanan ia pergunakan untuk menulis beberapa judul buku. Dan berkat bantuan kawannya itu, meski mendekam di tahanan, Gautam bisa memperoleh karir yang gemilang di luar sana sebagai seorang penulis, yang karyanya sangat bestseller. Dan tibalah hari di mana Gautam keluar dari penjara. Seluruh media telah meliput prestasi Gautam berkat novelnya yang telah terjual 5 juta kopi. Di tengah lelah, sahabatnya membawa Gautam kembali ke rumahnya yang penuh dengan bayangan Yamini. Di sini dia menyimpan trauma yang begitu berat di masa lalunya. Dan esok harinya, Gautam melakukan launching buku terbarunya yang berjudul The World Famous Flower. Ia dibayangi Yamini datang ke acara tersebut bersama suaminya sambil menggendong anak. Itu semakin menyiksa perasaan Gautam. Di dalam novel itu ada yang belum terselesaikan dari ceritanya adalah akhir dari cerita dalam buku itu. Dia sengaja membuat sedemikian sebab buku itu sendiri bercerita tentang kekasihnya, Yamini. Air mata mengalir setelah dia mengungkapkan perasaannya, membuat penggemarnya terkesima atas kisah cintanya yang penuh derita itu, yang tak mendapatkan keutuhan cinta dari kekasihnya, dikarenakan Yamini memilih pria lain pilihan orang tuanya. Itulah penyesalan yang tidak bisa berkompromi dengan dirinya. Dan setelah beberapa hari, ayah Yamini mendatangi Gautam dan mengatakan panjang kali lebar tentang kondisi Yamini, yang juga menyesali sikapnya kepada Gautam. Sehingga Gautam harus mendekam dalam penjara selama bertahun-tahun. Dari kabar kecelakaan hari itu, Yamini pun telah membatalkan pernikahannya dan mengurung diri dalam rumah. Bukti bahwa Yamini masih mencintainya. Meskipun Yamini tidak melakukan kejahatan seperti dirinya,
Yamini tetap mendapatkan hukuman atas kesalahannya kepada Gautam. Yamini tidak berani untuk bertemu dengan dirinya, sehingga Gautam salah menduga jika Yamini telah bahagia bersama suami pilihannya. Sebab Yamini tidak akan pernah bahagia jika bersama orang lain. Dengan demikian, ayah Yamini begitu pasrah dan menyuruh mereka untuk meninggalkan dirinya. Karena Yamini datang untuk kembali dalam pelukan Gautam selamanya. Kira-kira pesan apa sih yang dapat kita peroleh dari film ini? Depi tunggu komen kalian di bawah ya. Oke, sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe DF Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.